Ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayapmu jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegangkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu, tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya, haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia luar kasihnya bahasanya untuk selama-lamanya. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalanmu. Haleluya. Bapa yang setia, Maha mulia, Allah perkasa, ajaib segala perbuatannya, adil dan benar. Shalom, selamat sore saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua, Hamasya Elohim, firman yang hidup yang menopang segala makhluk. Jika kita boleh hidup, bernapas, menikmati kasih karunia, anugerah berkat Tuhan, itu bukan oleh karena kekuatan atau gagah kita, namun oleh kuasa kasih firman Tuhan. Sebab itu layaklah kita selalu menaikkan syukur, pujian, mazmur kita bagi kemuliaannya, dan kita sujud menyembah di bawah kakinya, di bawah tangannya yang kuat, sebab Ia Allah yang berkuasa surga dan bumi, sujud menyembah. Saudara terkasih, senang sekali pada sore hari ini jumpa lewat udara. Saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita naikkan syukur kita, pujian kita, sembah kita bagi kemuliaan Allah di tempat maha tinggi, maha mulia, Allah perkasa, Alfa dan Omega, yang ada, yang telah ada, yang akan datang sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi di mana iman kita diuji, dibakar di dalam perapian. Saudara terkasih, adalah kisah seorang raja, saudara terkasih, dan raja itu bernama yaitu Raja Nebukadnezar, saudara terkasih, yaitu raja di mana raja ini membuat patung yang begitu tinggi, dan patung itu, saudara terkasih, terbuat dari emas, saudara terkasih. Dan raja ini memanggil semua, saudara terkasih, para pembesar. Raja Nebukadnezar memanggil semua para pembesar, para hakim, para wakil rakyat, saudara terkasih,
dan seluruh rakyat harus menyembah kepada patung ini, saudara terkasih, ketika ditiup bunyi sangkakala, bunyi seruling, maka semua rakyat dan para pembesar harus menyembah patung ini, saudara terkasih. Tetapi ada 3 orang, yaitu Sadrak, Meshak, dan Abednego, saudara terkasih. Ialah 3 orang ini menyembah Allah Israel, Allah alam semesta, saudara terkasih. Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nabukadnezar, saudara terkasih. Sedang Raja Nabukadnezar menyiapkan tempat perapian. Jika siapa yang tidak mau menyembah patung ini akan dicampakkan ke dalam perapian dan dibakar, saudara terkasih. Namun Sadrak, Meshak, dan Abednego tidak mau menyembah kepada patung buatan tangan manusia yang dibuat dari emas, saudara terkasih. Dengan sombongnya Raja Nabukadnezar berkata, saudara terkasih, kepada semua rakyatnya, para pembesar harus menyembah patung ini, saudara terkasih. Dan Sadrak, Abednego, Meshak, dan Abednego, saudara terkasih, berkata, kami tidak akan menyembah patung ini, saudara terkasih, jika Tuhan kami tidak, sebab kami tahu Tuhan kami akan menolong kami, dan jikapun Tuhan kami tidak menolong kami, maka kami tidak akan menyembah patung buatan Tuanku, saudara kasih. Itulah Sadrak, Abednego, betapa ia mengasihi Allah, saudara terkasih. Ia mengenal Allah mereka maha dahsyat, maha kuasa. Ia sanggup menolong, saudara terkasih, melindungi, memelihara hidup mereka. Tetapi ia pun berkata, jika Tuhan tidak mau menolong, kami pun tidak menyembah. Sebab Sadrak, Meshak, Abednego begitu mengasihi Tuhan Allah mereka, saudara terkasih. Sehingga marahlah Raja Nabukadnezar, saudara terkasih. Ia memerintahkan para algojo, karena Sadrak, Meshak, Abednego tidak mau menyembah, maka mereka bertiga diikat, saudara terkasih, dengan tali oleh para algojo, saudara terkasih. Dan api dibuat lebih panas menjadi 7 kali lipat, saudara terkasih. Ketika Sadrak, Meshak, dan Abednego diikat dan dibawa oleh para algojo untuk dibawa ke perapian, saudara terkasih, perapian itu dipanaskan lebih kuat 7 kali, saudara terkasih. Tapi apa yang terjadi? Algojo yang mengangkat Sadrak, Meshak, dan Abednego itu mati terbakar, saudara terkasih, karena panasnya api itu. Tetapi Sadrak, Meshak, dan Abednego yang jatuh di dalam perapian itu, saudara terkasih, mereka tidak mengalami apa-apa. Dan Raja Nabukadnezar melihat bahwa di dalam perapian itu bukan 3 orang tetapi 4, saudara terkasih. Dan satu yang ada itu adalah bermuka dewa, saudara terkasih, seperti malaikat dengan bercahaya, berkilau-kilauan, saudara terkasih. Sadrak, Meshak, dan Abednego tidak mengalami luka bakar, saudara terkasih. Rambutnya pun tidak terbakar dan kulit mereka tidak terbakar. Mereka berjalan-jalan di perapian itu, dan
mereka dalam keadaan baik-baik saja di dalam perapian itu karena mereka dilindungi oleh Allah Tuhan yang mereka sembah, yaitu Allah Israel. Sehingga saudara terkasih, ketika Raja Nabukadnezar melihat itu, sungguh takjublah ia dan heran saudara terkasih, dan ia sadar dan mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang hidup saudara terkasih, Allah yang melindungi sesembahan Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah sesembahan yang sungguh ajaib saudara terkasih, sehingga Raja memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego dan memerintahkan rakyatnya untuk bersikap hormat, bersikap saudara terkasih untuk menghargai Sadrak, Mesak, Abednego karena mereka mempunyai Allah yang sungguh maha kuasa, maha mulia, yang sungguh dahsyat saudara terkasih. Oleh karena itu saudara terkasih, maka Raja memberikan pangkat yang lebih tinggi lagi kepada ketiga orang ini saudara terkasih. Mereka memimpin, menjadi pemimpin di Babel saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, begitulah kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego dan Raja Nabukadnezar, di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara terkasih, begitupun kita tidak usah takut apapun keadaan kita. Jika Tuhan beserta kita, perlindungan Tuhan nyata dan sempurna, ajaib bagi kita, saudara terkasih. Dan segala pencobaan, masalah yang kita alami itu membuat kita untuk menjadi lebih tinggi, saudara terkasih, dimuliakan saudara terkasih. Kita menerima kemuliaan jika kita taat dan bertahan di dalam pencobaan, dan kita tetap setia di dalam iman, maka kita menerima kemuliaan dari Allah itu sendiri dan menerima pengangkatan dari Allah itu sendiri. Kita akan dimuliakan. Saudara terkasih, begitulah kisah Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka membuktikan imannya, membuktikan Allah mereka yang ajaib, yang memelihara, yang melindungi dia, kehidupan mereka, saudara terkasih, yang membuktikan bahwa Allah alam semesta itu hidup dan bekerja dengan leluasa, dengan tidak terbatas, mengalahkan segala tipu daya muslihat iblis. Saudara terkasih, sebab itu mari kita di akhir zaman ini kita jalani hari-hari ini dengan kekuatan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita senantiasa teguh di dalam iman, selalu berharap dan bersandar kepada Allah, kepada firman-Nya. Jangan kita mengandalkan logika kita, tetapi kita merendahkan hati dan merendahkan diri, dan selalu tekun di dalam doa, di dalam pengharapan, dan kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sampai disinilah kesaksian firman Tuhan. Biarlah anugerah, berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai Maranatha. Shalom.